Gimana caranya kita bisa membangun relasi atau networking yang besar yang bisa menguntungkan kita ke depannya untuk berbisnis, untuk karir, atau untuk apapun itu, sementara kita bukan orang yang lahir dari keluarga kaya atau orang tua yang punya banyak kenalan yang bisa dikenali ke kita. Video ini jawabannya. Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali karena kita nggak tambah muda. Buat lo yang pertama kali kesini, channel ini ngomongin tentang digital creator dan juga self-development dengan tujuan biar anak-anak muda itu bisa mencari passionnya dia dan bekerja sesuai dengan passionnya dia biar nanti tua tidak menyesal. Kenalin, gue Ogut Muda Cuma Sekali, gue seorang content creator dan gue punya bisnis, komunitas, dan juga tempat untuk belajar jadi content creator. Gue bakal taruh linknya di deskripsi, nanti lo bisa cek sendiri. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang hal yang penting banget, yaitu gimana caranya kita bisa punya network yang besar bahkan ke orang-orang yang hebat. Lu pernah dengar istilah gini nggak sih? Your network determine your net worth. Artinya apa? Dari istilah tersebut, artinya adalah networking lo itu menentukan seberapa kaya diri lo. Sejujurnya gue setuju banget bahwa networking itu sangat berpengaruh besar ke dalam kekayaan lo. Karena dengan networking itu kita bisa kenal banyak orang dan mungkin ada yang bisa kita ajak berpartner. Tapi nggak semua orang punya privilege yang dimana dia udah punya sesuatu, akhirnya dia bisa networking dengan orang-orang hebat dengan segampang itu. Sama, gue juga dulu seperti itu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah gue merasa network gue udah lumayan lebar. Gue bisa kenal beberapa orang-orang hebat, content creator, pengusaha, dan segala macamnya. Sehingga gue bisa share pengalaman gue ini ke lo biar lo bisa membangun networking yang besar. Bagian pertama, kenapa kita butuh networking? Secara di luar kepala kita pasti udah tahu ya, manfaat dari networking ke kita itu ujungnya untuk apa gitu. Tapi mungkin kita belum pernah nge-breakdown. Sebenarnya apa aja sih manfaat-manfaat yang kita bisa dapetin kalau kita punya networking yang luas? Gue nemuin artikel dari Wikipedia yang ngasih tahu sebenarnya apa sih pentingnya networking. Ini gue bacain ya. Business networking is a way of leveraging your business and personal connection to help you bring in new customers, vendors, or to get great advice for running your business. Nah, ini gue artiin. Artinya adalah, business networking itu adalah cara kita memanfaatkan hubungan bisnis atau hubungan personal kita untuk mendapatkan customer baru, vendor baru, atau dapetin advice dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Dari definisi tersebut, berarti kita bisa dapetin 3 hal yang bermanfaat kalau kita punya networking yang luas. Yang pertama, dapetin customer baru. Nah, dengan kita kenal sama network kita itu bisa menjadi customer kita, atau network kita itu bisa menjadi partner yang dimana dia membukakan pintu kepada calon-calon customer kita. Misalnya lu MLM atau agen asuransi. Pastinya kalau lu punya teman yang banyak, kenalan yang banyak, lu bisa bikin mereka jadi customer lu dong. Nah, selain itu kalau misalnya lu punya bisnis, lu punya relasi banyak, lu bisa kenalan sama orang yang bisa ngebantu memasarkan produk lu sehingga customer lu jadi makin banyak. Yang kedua adalah vendor. Vendor itu maksudnya kayak supplier. Ya lu bayangin aja kalau lu berbisnis skincare, pasti kan nggak mungkin lu bisnis sendirian. Lu pasti butuh supplier yang ngaduk kimianya, nge-packagingnya, dan segala macamnya. Dengan lu punya networking yang luas, lu jadi bisa ketemu nih supplier-supplier baru yang bisa ngebantu karir atau bisnis lu. Nah, yang ketiga juga nggak kalah penting, yaitu advice untuk kita dalam menjalankan bisnis. Hal ini gue rasain banget sih setelah gue jadi content creator. Networking gue meluas dan akhirnya mungkin gue nggak jadiin mereka customer atau jadiin vendor, tapi gue bisa diskusi sama mereka tentang hal-hal yang terkait dengan bisnis gue dan ada hubungannya juga dengan bisnis mereka. Jadi enak banget bisa dapetin informasi-informasi banyak dari orang-orang di networking kita. Gue yakin dari ketiga hal tersebut lu pasti pengen banget punya networking yang gede untuk mendapatkannya. Tapi banyak nih yang salah orang-orang dalam membangun networking. Gue akan bahas di bagian selanjutnya. Bagian kedua, kesalahan terbesar saat mulai networking. Gue banyak ngeliat anak-anak muda zaman sekarang yang pengen ngelakuin sebuah networking, pengen punya network yang besar, network yang hebat-hebat, tapi melakukannya itu dengan salah gitu. Kesalahan yang paling terlihat jelas banget di mata gue adalah mereka tuh kebanyakan main. Kebanyakan main, ketemu orang sana-sini, nongkrong sana-sini, berkomunitas sana-sini, tanpa tahu tujuan jelasnya lu mau apa dalam komunitas tersebut. Misalnya gini, gue seorang content creator, terus gue masuk ke dalam komunitas burung.
burung, peliharaan burung gitu ya, cucak rowo atau burung apapun itu. Hal tersebut nggak begitu ngaruh banget terhadap karir gue sebagai content creator. Maka dari itu, dalam lo membangun sebuah networking, lo harus tahu dulu jelas tujuan lo membangun sebuah networking itu apa manfaatnya buat lo, dan lo akan menggunakan networking itu untuk apa ke depannya. Wah, berarti lo berteman ada maunya doang lo. Parah lu Mamang. Bukan gitu. Kalau lo berpikir seperti itu, berarti lo bukan bangun networking dong, tapi cuma persahabatan doang dong. Ingat, networking itu bisa dari persahabatan, akhirnya dari jadi network yang bisa ngebantu bisnis lo, atau tidak dari mulai persahabatan dulu, tapi jadi kenalan dan jadi network lo. Jadi lo harus pisahin konteksnya, lo mau mencari sahabat dalam hidup atau dalam bisnis. Ya kalau bisnis, kita harus punya tujuannya dong ke depan seperti apa. Kesalahan selanjutnya yang gue sering lihat juga dari orang-orang yang mau membangun networking adalah dia mulai networking tanpa ada bekal. Alhasil, dia melakukan kesalahan yang pertama juga. Nah, gue akan jelasin maksud gue seperti apa. Kalau lu lihat-lihat di Google, gimana cara networking, pasti jawabannya sama lah. Lu harus berani, lu harus ikutin komunitas, lu harus tukeran kartu nama. Tapi menurut pengalaman gue, banyak loh yang gak works. Lu udah ikutin komunitas atau lu ikutin seminar mahal yang harganya jutaan, ujung-ujungnya lu gak dapet network siapapun. Maka dari itu, dalam lu membangun sebuah networking, lu harus punya bekal. Apa maksudnya bekal di sini? Bekal itu artinya lu harus udah punya karya, entah bisnis, konten, jabatan, pekerjaan, atau apapun itu. Sehingga kalau lu udah punya bekal, lu bisa memperkenalkan diri lu kepada seseorang di dalam komunitas tersebut, nunjukin gua ini spesialisasinya apa. Ini terjadi di tahun 2018 waktu gue ikut seminar harganya 12 juta. Gue dapat network super banyak banget. Di sana gue dapat network orang-orang yang kayanya itu benar-benar kayak puluhan M lah asetnya, atau ratusan M kayak gitu. Dan sampai sekarang pun kalau gue kontak masih dibales, alhamdulillah. Nah, mereka jadi inget gue kenapa? Karena waktu gue ikutan seminar tersebut, gue tuh udah punya channel YouTube, di mana channel YouTube gue itu udah sekitar 100k subscribers. Nah, karena kan di sana pebisnis pasti mikir juga dong, oh sekarang dunia udah mau go digital, mereka harus pikir untuk bikin konten. Alhasil pas di bagian gue networking, di seminar-seminar kan suka ada tuh bagian networking, ngobrol-ngobrol santai. Gue ngasih tahu tanpa kartu nama pun, ya mereka akan inget gue. Di saat itu gue memperkenalkan diri gue sebagai, halo Pak, saya Ogut, saya content creator. Channel saya ada namanya Muda Cuma Sekali. Alhasil mereka jadi akan inget sama gue. Akhirnya kita tukeran kontak. Nah, kalau lu datang ke sebuah community tanpa adanya bekal yang dimana lu bisa merepresentasikan diri lu, memperkenalkan diri lu sebagai di satu bidang tersebut atau di satu bisnis tersebut, akan susah orang tuh bisa kenal sama lu atau bisa inget lu. Bukan berarti tidak mungkin ya, tapi kemungkinannya akan lebih tinggi kalau lu udah punya something yang bisa dikenalin kepada orang lain. Misalnya, oh gue punya bisnis taichan. Oh saya ini Pak, oh saya itu Pak. Seperti itu. Bagian ketiga, cara membangun networking yang benar. Tadi gue udah jelasin tentang kesalahan-kesalahan yang orang lakukan saat membangun networking. Sekarang gue akan share menurut pengalaman gue dan hasil belajar gue tentang gimana caranya bangun networking yang benar. Yang pertama, lu harus punya karya. Something yang bisa lu representasikan terhadap diri lu saat bertemu orang lain. Contohnya, lu punya bisnis, atau lu punya akun sosial media, atau lu punya karir tertentu, punya jabatan tertentu. Jadi jangan sampai pada saat lu datang ke komunitas, lu memperkenalkan diri ke orang lain, lu tuh tidak punya bandrol atau badge di dalam diri lo. Oh, si Fulan ini seorang polisi. Oh, si Fulan ini seorang yang ahli dalam dunia IT. Oh, si Fulan ini jago coding. Oh, si Fulan ini content creator. Itu yang pertama paling penting banget. Jadi mendingan network lu masih kecil dulu di awal, tapi lu mulai membangun karya. Karena lu pasti akan ngerasain yang dimana network lu akan membesar saat lu grow di dalam dunia lu tersebut. Itu udah gue rasakan di dunia content creator. Yang kedua, masuk ke komunitas yang tepat. Maksudnya dari komunitas yang tepat adalah seperti contoh waktu gue ceritain gue seorang content creator tiba-tiba masuk ke dalam komunitas burung. Kecuali gue mau menjual jasa konsultasi gue untuk para penjual burung sehingga dia bisa memasarkan di sosial media. Itu masih masuk. Jadi lu harus cari benang merah si komunitas tersebut sama si profesi lu ini. Jadi jangan sampai benang merahnya itu nggak ada. Akhirnya lu buang-buang waktu, lu cuma nongkrong hahaha keblinger, akhirnya nggak ngasilin apa-apa. Nah makanya lu harus pilih komunitas yang tepat.
Yang ketiga, lu bisa coba komunitas yang berbayar. Kenapa gue menyarankan lu untuk masuk ke dalam komunitas yang berbayar? Karena kalau orang udah masuk ke dalam komunitas yang berbayar, orang tuh udah kena filter duluan. Orang yang rela bayar dan orang yang sanggup bayar pasti orang-orang yang niat dan orang-orang udah di level tertentu. Ini gue rasain di tahun 2018 di mana gue ikut seminar harganya 12 juta, yang di mana orang-orang di dalam tersebut itu orang-orang yang punya uang, itu mau filter banget. Sehingga kita punya network yang bener-bener mereka tuh berkualitas. Walaupun nggak menjamin 100% berkualitas ya, tapi dengan adanya filter harga, itu bisa membedakan level daripada networking lo. Gue bersyukur banget, alhamdulillah banget, gue memaksakan diri gue untuk ikut seminar yang 12 juta waktu itu, sehingga gue punya network yang ngebantu karir gue sampai sekarang. Dan gue nggak memaksa lu untuk lu langsung keluarin jutaan gitu untuk masuk ke dalam komunitas. Lu bisa cobain dulu yang ratusan ribu, atau yang puluhan ribu, atau yang di bawah sejuta lainnya. Banyak banget kok komunitas-komunitas seperti itu. Ngomongin tentang komunitas, buat lu yang pengen jadi content creator atau jadi freelancer, yang pokoknya bikin digital content lah, video, akun personal branding, desain, dan segala macamnya, gue punya komunitas yang namanya Content Academy. Isinya itu ada content creator, video editor, videographer, designer, ilustrator, dan sebagainya macamnya. Cara untuk joinnya, lu cukup beli kelas gua, dan di situ lu akan langsung dapetin akses seumur hidup untuk masuk ke dalam ekosistem komunitas tersebut. Alah, ngasihnya yang bayar bang, katanya mau bantu lu ngebayar lu, ternyata lu jualan kelas ya. Waduh, sorry maaf nih, gue sih pede ya jualan kelas, karena kelas gue sih gue yakin sama apa yang gue bikin gitu loh. Mendingan gue jualan kelas daripada gue jualan investasi bodong. Untuk kelas gue, di situ gue ngajarin tentang gimana caranya jadi content creator dan gimana caranya bisa bangun bisnis sebagai content creator biar lebih minim resiko. Gue akan taruh linknya di caption dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat lo, dan kalau berkenan please like, terus komen juga kalau ada pertanyaan, siapa tahu gue bisa bikinin video selanjutnya, dan subscribe channel gue. See you in the next episode of Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda.